Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi menjelang siang mas-mas dan mbak-mbak semuanya kelas 2. Nah, apa kabarnya? Sehat semua ya? Nah, sudah sholat duha? Sudah sarapan juga kan? Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama tentang materi fikih. Nah, materi fikihnya lebih jelasnya terkait bab sholat. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang syarat ataupun syarat sah sholat. Nah, kali ini kita akan belajar rukun-rukun sholat ya. Nah, rukun itu apa sih, Tat? Nah, rukun itu sebenarnya urut-urutan atau tata cara pelaksanaan sholat itu. Nah, rukun itu adalah yang paling penting. Nah, jadi kalau semisal salah satu ini itu nggak terlaksana, nanti sholatnya juga bakal tidak sempurna. Nah, makanya kita harus menyimak rukun ini atau memperhatikan sholat kita terkait rukun sholatnya itu benar-benar ya. Jangan sampai kita selama ini sholat, ternyata rukunnya itu nggak benar. Nah, untuk itu, yuk mari bersama-sama kita belajar tentang rukun sholat. Nah, kayak gitu ya. Nah, langsung saja. Oh iya, bentar. Kok masih Doraemon ya? Ustadz geser dulu ya. Nah, eh, Ustadz zoom dulu. Nah, materi kali ini itu tentang gerakan sholat atau yang sering disebut dengan rukun sholat. Nah, pada materi ini itu sebenarnya ada 13 mas. Nah, cuman karena di gambar itu 11, nanti Ustadz perjelas lagi ya yang dua ya. Nah, yang pertama rukun sholat itu adalah niat. Nah, jadi niat itu wajib ya. Kalau misal nggak ada niat, maka sholatnya juga bakal batal atau misal tidak sah. Makanya niatnya waktu di awal itu yang benar. Nah, kemudian setelah itu adalah berdiri bagi yang mampu atau semisal di nomor satu yang di sini itu tulisannya berdiri menghadap kiblat. Nah, tapi kalau semisal baru sakit ya kalau nggak bisa berdiri ya berarti duduk. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau di gambar tersebut itu adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu ya itu waktu kita ngangkat tangan kemudian sambil bilang Allahu Akbar. Nah, kayak gitu ya. Kemudian ada juga dalam yang lain itu niatnya itu di waktu takbiratul ihram. Nah, jadi macam-macam ya, ada yang niatnya sebelum takbiratul ihram, ada yang pas waktu takbiratul ihram. Nanti mas-mas ataupun mbak-mbak semuanya sama apa mau pilih yang mana itu sama-sama benar ya, jadi nggak usah terlalu diperdebatkan, tinggal mas-mas dan mbak-mbak menyesuaikan aja. Nah, kayak gitu ya. Kemudian nomor 3 itu adalah membaca doa. Kok membaca doa? Membaca doa ya, membaca doa iftitah atau semisal sebenarnya kalau rukunnya saja itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah, kemudian Oh iya, Mas Mbak semuanya itu ngomongin rukunnya ya. Kita baru menyampaikan tentang rukunnya ya. Jadi yang pokok-pokok saja. Jadi nanti kalau ada tambahan surat pendeknya, nah itu sebenarnya itu adalah lebih ke sunahnya. Nah, ini kita ngomongin rukunnya dulu ya. Nah, besok kita atau nanti insya Allah kita juga nggak bakal ngomongin yang namanya sunahnya. Nah, kemudian ketika sudah membaca surat Al-Fatihah, kemudian adalah ruku. Nah, rukunya ini adalah ruku yang tumak ninah. Jadi nggak langsung ruku bentar kemudian langsung itidal lagi. Nah, nggak kayak gitu ya. Jadi rukunya yang tumak ninah. Kemudian adalah iktidal atau bangkit dari ruku yang tumakninah juga, soalnya kan ada bacaannya kan. Kemudian kalau udah iktidal kemudian sujud. Nah, sujudnya ini berapa kali? Sujudnya 2 kali. Nah, sujudnya ini berapa kali? Sujudnya itu adalah 2 kali. Nah, seringkali ustadz ustazah kalau di sekolahan itu membenarkan posisi duduk atau kakinya mas mbak semuanya. Nah, kakinya itu harus seperti yang ada di nomor 7 itu ya. Nah, itu adalah posisi kaki yang benar. Nah, kemudian ketika sudah sujud, jadi sujud pertama, kemudian iktidal, kemudian sujud lagi. Nah, kalau sudah itu kemudian adalah
ini langsung ke rakaat kedua ya. Jadi rakaat kedua kemudian langsung tahiyat awal. Nah, tahiyat awalnya ini itu sebentar. Nah, tahiyat awalnya ini itu kalau semisal rakaat sholatnya itu ada 3 ataupun 4. Nah, maghrib sama zuhur sama asar itu ada tahiyat awalnya ya. Nah, tapi kalau semisal subuh itu langsung tahiyat akhir. Nah, jadi ini menyesuaikan saja ya Mas Mbak semuanya. Nah, kemudian waktu tahiyat awal atau tahiyat akhir kita pertama membaca sholawat Nabi. Nah, waktu tahiyat akhir kemudian membaca tah mohon maaf tasyahud. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian membaca tasyahud. Kemudian setelah kita membaca itu, kemudian yang terakhir adalah mengucapkan salam. Nah, dan yang paling penting adalah tertib. Nah, jadi setelah salam dan menengok kanan kiri itu di nomor 11 itu kita juga dianjurkan untuk jadi jangan sampai yang ketika semisal kita baru Allahu Akbar takbiratul ihram langsung tahiyat akhir. Nah, itu nggak boleh ya. Tapi boleh kalau semisal kita baru posisi jamaah. Nah, kalau posisi jamaah kan kita harus ngikutin imam ya. Nah, tapi kalau semisal baru kita sholat munfarid atau sholat sendirian itu nggak boleh ya. Nah, namanya Allahu Akbar kemudian karena keburu-buru mau main layangan atau udah ditungguin temennya langsung tasyahud akhir. Nah, itu tidak diperbolehkan ya Mas Mbak semuanya. Nah, itu saja pada pertemuan pada kali ini. Insya Allah kita besok akan membahas sunahnya atau praktek ibadah sholat yang sering kita laksanakan, karena biasanya kita juga praktek ibadah sholatnya beserta rukun-rukunnya. Jadi ini yang pokok-pokoknya saja. Nah, sekian dari Ustadz Ahmad. Tugasnya nanti menyusul diketikan ya Ustadz, cukupkan, mohon maaf jika banyak kesalahan. Sehat terus, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat ya Mas Mbak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.